Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Salam sehat raga dan jiwa Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita mulai renungan ini dengan membaca ayat dari Hosea 4 ayat 6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, apa arti binasa di sini? Saudara, begitu banyak tipu daya dari iblis untuk menipu manusia dalam segala cara, agar manusia tidak percaya kepada Allah atau binasa seperti Dia. Kita tidak mengerti dan tidak bisa membedakan good and evil atau baik dan buruk. Banyak sistem di dunia ini kelihatan baik, tetapi dikemas sedemikian rupa agar manusia terjebak di dalam perangkapnya. Iblis selalu memperlihatkan yang tampak baik, padahal dia menipu atau berbohong. Manusia terjebak dalam perangkap itu dan binasa karena menyangkal Tuhan, seperti di Kejadian 3 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, Tuhan sudah berpesan bahwa semua tumbuhan di Taman Eden itu manusia boleh memakannya. Apa saja yang boleh dimakan, saudara-saudara? Semua tumbuhan dan buah, pasti beratus-ratus tumbuhan yang ada di sana. Alangkah murah hati Tuhan. Tetapi hanya satu di antara buah yang banyak itu, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk, Tuhan berpesan jangan memakannya, karena pada waktu manusia memakannya, dia akan binasa. Ular telah menggoda manusia untuk memakannya dan mengatakannya bahwa manusia tidak akan mati. Apakah benar itu, saudara-saudara? Benar sebagian. Manusia tidak akan mati seketika itu juga. Tetapi setelah genap usianya menurut Tuhan, dia akan mati raganya. Tetapi secara rohani, manusia sudah binasa, rohnya terputus dari Tuhan, sehingga Tuhan terpisah dari manusia. Hanya beberapa kali saja untuk orang yang diutusnya atau diurapinya roh Allah hinggap kepada orang tersebut. Untuk umat perjanjian baru, syukur kepada Yesus yaitu Mesias yang diutus oleh Bapa di sorga telah menyelamatkan umat percaya. Di mana hubungan manusia yang percaya di dalam Yesus telah tersambung kembali dengan Allah Bapa. Saudara, setelah manusia memakan buah pengetahuan baik dan buruk tersebut, kata-kata ular pun terlaksana, yaitu mata manusia terbuka untuk hal-hal yang jasmani, yaitu apa yang kelihatan di dunia ini akan tampak oleh mata manusia, tetapi yang rohani, yang tidak tampak, tidak bisa dilihat oleh mata jasmani ini. Padahal semula manusia hidup benar, sehingga muncul terang di sekitar tubuhnya, dan mereka pun tidak nampak ketelanjangannya. Sejak manusia makan buah terlarang tersebut, manusia berpikir bahwa mereka mengetahui baik dan buruk. Padahal, apakah kita mengetahui perbedaan baik dan buruk?
hanya Tuhan yang mengetahuinya. Baik dan buruk hanyalah pengetahuan, dan manusia sanggup bertengkar malah sampai berperang membela pengetahuan yang dipikirannya benar pada pihaknya. Diambil dari Kejadian 3 ayat 5-6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kata ular, dan kamu akan mengerti seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, saya yakin bahwa ular atau iblis acting sebagai binatang atau manusia atau makhluk hidup yang lain yang baik penampilannya. Dulu dia telah berusaha membuat Hawa tertarik, yaitu tidak mungkin dia menjelma sebagai makhluk yang menakutkan. Trik ini masih dipakainya sampai dengan sekarang. Berhati-hatilah apabila dia sudah menguasai hidup kita lewat segala hal, dan dia juga menguasai comfort zone kita, dan juga hiburan-hiburan lewat hiburan-hiburan dan sebagainya. Apakah saudara berpikir bahwa pekerjaan ular berhenti sampai waktu itu saja, lalu dia beristirahat? Tidak, saudara. Ayat ini menerangkan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mengaum-ngaum dan akan menelan siapa saja yang percaya kepada aumannya tersebut. Hosea, kembali kepada Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya, my people are destroyed for lack of knowledge. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah bangkit. Carilah pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Carilah pengetahuan yang benar sesuai dengan bahasa Inggrisnya dan hikmat yang Tuhan berikan dari tanda-tanda zaman yang sudah nampak ini. Sekian renungan hari ini. Hikmat dari Tuhan, kekudusan dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan dari hari per hari cukup untuk kita hidup ini. Amin.